Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya. Kali ini kita sampai di episode 357 dengan tema Menjadi Berkat di Tempat Tak Terduga. Sedangkan bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik pejabat utama pulau itu yang bernama Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita menceritakan tentang perjalanan misi terakhir Rasul Paulus menuju Roma. Setelah Paulus ditangkap dan mengajukan banding ke Kaisar. Nah, dalam perjalanan menuju Roma tersebut, kapal yang membawa Paulus dan rombongan diterpa badai sehingga terombang-ambing di tengah laut sampai beberapa minggu, yang akhirnya kapal tersebut menabrak karang dan karang. Namun semua penumpang berhasil selamat dan mereka mendarat di Pulau Malta. Penduduk Pulau Malta yang semula dianggap barbar ternyata justru menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada Paulus dan rombongan yang terdampar. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan badan di tengah cuaca yang sangat dingin tersebut. Dan ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkan di atas api, tiba-tiba keluar ular berbisa lalu menggigit tangan Paulus. Orang-orang Pulau Malta pun berpandangan bahwa gigitan ular tersebut sebagai pembalasan Tuhan, dan menurut mereka Paulus pasti mati. Namun ternyata setelah ditunggu beberapa saat, Paulus selamat dan tidak mengalami luka apapun, sehingga orang-orang Malta mengubah pandangannya terhadap Paulus. Semula mereka menganggap Paulus seorang pembunuh yang patut mendapat hukuman. Namun setelah peristiwa tersebut, mereka menganggap bahwa Paulus adalah seorang dewa. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan dapat menggunakan peristiwa apapun, termasuk hal yang buruk, untuk tujuan yang baik dalam menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Kebaikan Allah juga diperlihatkan oleh Gubernur Publius, kepala Pulau Malta. Ia dengan ramah menerima dan merawat serta menjamu Paulus beserta rombongan. Melihat kebaikan Gubernur Publius, maka Paulus tidak tinggal diam. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk melayani. Pada saat itu, ayah dari Gubernur Publius sakit demam dan disentri. Lalu Paulus berdoa dan meletakkan tangannya di atas ayah Publius, dan ayah Publius pun menjadi sembuh. Peristiwa penyembuhan ini membuka pintu bagi orang-orang sakit lain di Pulau Malta untuk mendapatkan kesembuhan. Disinilah Paulus merasakan bahwa Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan Tuhan di Pulau Malta.
Paulus tidak menduga bahwa dalam keadaan terdampar dan dalam situasi sulit, ia dapat menjadi berkat bagi penduduk Pulau Malta. Melalui doa dan penyembuhan orang sakit, Paulus dapat membawa banyak orang kepada Tuhan. Peristiwa ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kesempatan melayani Tuhan dapat ditemukan di mana saja, baik di tengah kesulitan, bahkan di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dengan luar biasa, Tuhan memakai Paulus menjadi berkat bagi orang-orang di Pulau Malta. Hal ini mengajar kepada kita agar kita sebagai umat percaya bersedia menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyatakan kasih, kebaikan Tuhan, serta kuasa-Nya kepada sesama dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Baik ketika kita dalam keadaan baik-baik saja atau sedang dalam masalah, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan bahwa Tuhan bisa memakai siapapun termasuk kita untuk menjadi berkat bagi sesama dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah kesediaan kita melayaninya untuk menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.